Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 An-Nasu wad-Dhahir wal Mu'awwal. An-Nasu menjelaskan lafaz nas, wal-Dhahir dan Dhahir. Alhamdulillah. Wal Mu'awwal dan lafaz Mu'awwal. Wan nasu yang dinamakan lafaz nas, ma yaitu lafaz la yahtamilu illa ma'nan wahid. La yahtamilu yang tidak berisikan atau tidak mengarah. La yahtamilu yang tidak berisikan atau tidak mengarah illa ma'nan wahid, kecuali pada satu arti. Illa ma'nan wahidan, kecuali satu arti. Jadi nas itu sebuah lafaz yang mengandung satu makna. Kazaidan fi ra'aitu zaidan, kazaidan. Seperti lafaz zaid fi ra'aitu zaidan, di dalam contoh ra'aitu zaidan. Saya melihat Zaid. Wakilah dan dikatakan atau ada sebuah pendapat, wakilah dan dikatakan atau sebuah pendapat fi ta'rifin nasi, di dalam memberi definisi nas. Fi ta'rifin nasi, di dalam memberi definisi nas. Huwa yang dinamakan nas, ma itu lafaz. Ta'wiluhu yang mentakwilnya, tanziluhu itu cukup menempatkannya. Ayyufhamu ma'nahu bimujarradi nuzuli, ay artinya yufhamu ma'nahu, maknanya bisa difaham. Yufhamu bisa difaham ma'nahu, maknanya bimujarradi nuzulihi, dengan sekadar adanya lafaz. Dengan sekadar adanya lafaz. Wala yatawaqqafu fahmu, wala yatawaqqafu dan tidak membutuhkan. Wala yatawaqqafu dan tidak membutuhkan. Salam. Fahmuhu memahaminya. Ijlis. Tidak butuh ala takwil, atas pentakwilan. Nahwu contohnya, bismillahirrahmanirrahim, fasyiyamu salasati ayyam. Contoh lafaz syiyamu salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Fa innahu yufhamu ma'nahu bimujarradi nuzuli wa la yatawaqqafu fahmu ala ta'wili. Fa innahu yufhamu, maka sesungguhnya itu difaham, maknahu maknanya syiyamu salasati ayyam, difaham bimujarradi nuzulihi, dengan sekedar adanya lafaz. Jadi ketika ada sebuah lafaz langsung difaham, itu namanya nas. Wala yatawaqqafu fahmu ala ta'wil, wala yatawaqqafu dan tidak membutuhkan fahmu, memahaminya, tidak butuh ala takwil, atas pentakwilnya. Bedanya yang tidak difahami kecuali dengan takwil. Maka itu namanya bukan nas. Seperti bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'a banainaha bi'aidin.
Masa Allah Ta'ala membangun langit dengan tangan, ya kan? Karena tangan itu bimakna a'adho, dengan pengertian anggota itu muhal bagi Allah Ta'ala, maka butuh penakwilan. Tapi kalau enggak, bisa langsung difaham. Wa ainasuh, nas itu adalah mustaqun, mustaq. Nas itu mustaq min manissatil arus, dari lafad manissatul arus. Wa manissatul arus itu al kursi, yaitu kursi. Kursi alladzi tajlisu alaihi, alladzi tajlisu, yang duduk, kemanten yang duduk alaihi, di atas kursi. Ya, harus kan kemantennya. Kemanten duduk di atas kursi, tujuannya litazhara linna diri, litazhara supaya nampak, supaya kelihatan, lin nazirin bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi apa bahasanya? Manissatul arus. Apa bahasanya? Panggungnya manten ya. Apa namanya? Pelaminan ya. Itu namanya manissatul arus. Nas diambil dari manissoh. Pelaminan manten, yang mana manten duduk di depan dengan tujuan biar kelihatan orang banyak. Ya, bagaimana? Ya, kalau secara aturan agama, karena yang melihat itu ada laki-laki, ada perempuannya yang bukan mahramnya, itu sebenarnya tidak boleh, cuman ya menjadi tradisi yang sudah mengakar di beberapa daerah, itu sudah dianggap biasa. Makanya kalau mantennya orang-orang alim, biasanya yang manten laki-laki diperlihatkan kepada mereka laki-laki ya. Yang perempuan khusus yang perempuannya, entah di kamar atau yang penting beda tempat ya. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang benar. Wa fi qaulihi, dan di dalam ucapan Kiai Musonif. Kalau di Bangka gimana Bangka, sama ya? Oh sama ya. Gimana kalau di Bangka? Sama ya? Sama? Rata-rata seperti itu ya. Wa fi qaulihi, dalam ucapan Kiai mustaqun. Lafaz mustaqun min manissatil arus itu musamahah, keringanan atau toleransi ya. Musamahah, toleransi. Kenapa? Karena li'annal masdar, karena sesungguhnya masdar itu la yustaqu min ghairi ala sahih. La yustaqu, tidak boleh mustaq, min ghairi, dari yang lain, ala sahih, menurut pendapat yang kuat. Bahkan bal yustaqu ghairuhu minhu, bahkan selain masdar itu mustaq dari masdar. Fi'il itu mustaq dari masdar. Isim fa'il, isim maf'ul, itu semuanya mustaq dari masdar menurut pendapat yang kuat. Oleh karena itu fal manissoha, sebaliknya, oleh karena itu fal manissoh, lafad manissoh itu mustaqqatun minan nasi, itu mustaq dari nas. Fan nasu, maka nas, lafad nas lughatan secara bahasa itu ar-raf'u, bermakna tinggi. Oleh karena itu faida dhaharat, jika nampak dalalatul lafzi, tunjuknya lafaz ala ma'nahu, atas maknanya, maka kana dzalika fi ma'na raf'i ala ghairi, kana maka berada dzalika lafaz nas itu fi makna raf'i, dalam memakai makna ketinggiannya, ala ghairi, atas yang lain.
Faqauluhu, maka ucapannya ki musannif lafad mustaqun min manissatil arus itu lam yarid bihi al istiqaq al istilahi. Lam yarid itu tidak datang bihi dengan qauluhu al istiqaq istilahi, mustaq secara istilahi. Wa inna ma arada, hanya saja kiai musannif berkehendak istirokahuma, bersamaannya lafad nasun dan manisoh bersamanya lafad nasun dan manisoh fil madah dalam kandungannya. Wa nasu lafad nas indal fuqaha menurut ulama fikih. Wa nasu lafad nas indal fuqaha menurut ulama fikih itu yutlaku ala maknan akhar. Yutlaku itu diucap ala maknan akhar atas makna yang lain, wahwa yang dimaksud maknan akhar ma sebuah lafaz dallah yang menunjukkan ala hukmin syar'iyyin atas hukum syara min kitab au sunnah dari Al-Quran atau hadis. Sawa'un kanat, sama saja, kanat dalalatuhu nason, dalalahnya lafaz itu nason berupa nas, au zahiran atau lafaz yang zahir. Jadi kalau pandangannya usuliyun, nas ya seperti ini, nas la yahtamilu illa ma'nan wahidan, itu namanya nas. Tapi kalau indal fuqaha, nas itu yaitu mencakup Al-Quran dan hadis, itu namanya nas secara pandangannya ulama fikih.